Kalau kita tidak mau merubah nasib kita, ya siapa yang mau merubah nasib kita? Iya. Kalau Anda kuliah di kampus yang paling favorit di negeri ini, tapi Anda nggak serius, Iya. kampus itu juga tidak akan jamin loh Anda akan sukses. Betul. Yang bisa menjamin sukses itu adalah diri Anda, usaha Anda, bagaimana cara Anda bekerja, dan jangan lupa minta doa orang tua. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Para pemirsa podcast Muhammad Toha yang berbahagia, kali ini kita kedatangan tamu, seorang akademisi yang sudah doktor, yang luar biasa ketekunannya di bidang akademik ya, dan yang punya kreativitas tinggi di bidang akademik. Beliau adalah Bapak Dr. Budi Estianto, sarjana ekonomi, magister manajemen, magister hukum. Nggih, Betul leres, ya? Nggih, leres betul Pak Toha. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toha. Dulu itu kan ketua STIE Iya. Surakarta ya. Iya, Sekarang sudah apa namanya? Ganti posisi. Ganti posisi jadi Nggih. pengurus yayasan. Nggih. Pengurus yayasan Tuh, ya. nggih, Ya. nggih. Ini nanti kita bincang-bincang agar masyarakat paham, tahu, dan mungkin mengerti, terutama cara daftar di STIE, Iya. berapa biayanya, Iya. kuliahnya berapa lama, Iya. kemudian mau jadi apa. Nggih, Ya, nggih. kira-kira kan kayak begitu itu. Iya. Ya. Tapi STIE itu sudah lama ya, Pak Budi. STIE Surakarta itu kita berdiri tahun 93 Pak Toha. 93, Nggih. berarti sudah 28 tahun. 28 Nggih, tahun. nggih, nggih. Oh, sudah matang seharusnya. Iya, Ya. nggih. Berapa jurusan sekarang itu? Kita ada 2 jurusan. Hanya ada 2 jurusan. jurusan. Yang satu S1 manajemen dan yang keduanya adalah S1 akuntansi. Akuntansi. Nggih, nggih. Ada D3-nya? D3-nya dulu ada, tapi sekarang kita fokusnya ke S1 semuanya. S1 semuanya. Nggih, nggih. Oh, Nggih. ya Allah. Itu mahasiswanya dari mana saja itu? Mahasiswanya kita 80% memang didominasi Solo Raya, Pak Toha, kemudian 20%-nya itu menyebar di seluruh Indonesia. 20%-nya menyebar. Ya, menyebar. Kita ada mahasiswa dari Papua juga ada, Iya, kemudian iya, dari iya. Kalimantan, dari Sulawesi menyebar, tapi tetap masih didominasi Solo Raya. Nggih. Maksud saya gini, kita kalau dilihat oleh orang saudara-saudara kita di Sumatera, Kalimantan, Iya, begitu kan, Ya. perlu diberitahu juga kalau kuliah di STIE Surakarta itu ada nggak sih kos-kos di sekitar situ? Jadi gini, Pak Toha dan teman-teman semuanya pemirsa podcast Bapak Muhammad Toha, Ya, untuk sekarang saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. ya, ya, Kalau ya. teman-teman nanti mau studi lanjut S1 di Solo, terutama di SD Surakarta, karena tadi saya sampaikan kita udah hampir 29 tahun. Pak Toha sampaikan ya kita masuk dalam kategori matang dalam pengelolaan sebuah institusi perguruan tinggi. Iya. Dan sudah terbentuk masyarakat di sekitar kampus. Artinya masyarakat pun tetap akan mendukung dari sisi penyediaan fasilitas tempat kos atau tempat jajanan atau tempat-tempat yang lain yang mestinya bisa mendukung teman-teman nanti bisa belajar lebih lancar di SD Surakarta. Artinya semua pendukung untuk kuliah ada ya. Betul, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Sukses di kampus tidak hanya nanti bertemu dengan dosennya, tapi akan membaur dengan masyarakat yang ada di sekitar kampus. Jadi orang luar Jawa itu senangnya kuliahnya di Jawa. Iya. Kalau saya keliling-keliling itu pengennya di Jawa atau Iya. di Jakarta ya. Iya. Di Jawa itu maksud saya ya di Semarang kayak di Jogja, di Iya. Solo, di Betul, Surabaya, betul. di Malang dan sebagainya. Iya, Nah, ini iya. kan perlu informasi Iya. kepada mereka, termasuk kalau analoginya orang Indonesia itu loh, pengennya keluar di luar negeri, nggak tahu Iya. luar negeri itu apakah di London apa di Iya. apa, pokoknya keluar di luar negeri. Iya, iya. Kalau orang luar Jawa pengennya kuliah di Jakarta atau di Iya, Jawa. iya. Itu. biar mereka Betul. tahu begitu Betul. kan. Jadi kayaknya Solo memang sekarang terangkat ya. Bisa jadi posisi udah mulai menggeser posisi Jogja kayaknya.
Karena kita tahu semuanya sekarang pemimpin tertinggi kita itu ya. dari Solo, sehingga memang ada magnet yang cukup kuat untuk menarik minat anak-anak muda yang ingin kuliah di Jawa. Sehingga kalau dulu Jawa itu mesti ya Jogja. Tapi sekarang kayaknya nama Solo udah mulai sedikit demi sedikit geser posisi di situ. Pertimbangan yang lainnya juga dari sisi apa ya, aman-aman, kemudian Solo kota budaya juga. Dan yang perlu dipertimbangkan oleh mahasiswa itu kan nanti adalah di living cost-nya. Kayaknya biaya di Solo kayaknya lebih terjangkau deh. Makan murah ya, gitu ya. Makan murah, kemudian biaya kos murah dan lain-lain. Betul Pak Toha. Ya. Jangan khawatir lah, pokoknya kalau teman-teman mau kuliah di Solo ya aman lah. Dan gampang tuh itu kalau ke STIE Surakarta itu ya. Paling gampang Pak Toha, dan nggak tahu ya ini karena faktor kebetulan atau kalau ini sudah maksudnya pas jalan itu loh. Pas jalan besar, pinggir jalan besar tidak harus masuk. Iya, kan? Iya. Lokasi kita kebetulan memang di jalur utama. Jalur utama. Ya. Dan menang kita, posisi kita itu kebetulan jalannya Slamet Riyadi. Persepsi orang itu kalau keluar jalan Slamet Riyadi ini jalan utama. Iya. Nah, kalau di Solo ada jalan Slamet Riyadi, ya kita itu Slamet Riyadinya Sukoharjo Kartosuro. Iya. Dan kebetulan hanya ada Palang Sepur itu aja. Kalau sana itu Slamet Riyadinya Solo, ya kita di Slamet Riyadinya Sukoharjo. Iya. Pokoknya jalan Slamet Riyadi itu adalah jalan protokol. Betul, kira-kira seperti itu kan, Mas. Di mana-mana di kota manapun jalan Slamet Riyadi protokol itu. Artinya di kota itu. Iya kan? Di kota. Oke, secara strategis boleh, kemudian pendukung ya. Pendukung kuliah termasuk kos, biaya makan dan sebagainya. It's okay. Nah, kemudian perguruannya sendiri, perguruan tingginya sendiri atau sekolah tingginya sendiri kayak apa sih? STI itu kayak apa? Gini Pak Toha dan teman-teman semuanya, STI Surakarta sejak 2 tahun ini memang bertransformasi. Bertransformasi. Pertama pertimbangannya memang karena market mengendaki kita bertransformasi. Artinya kalau sekarang kita hanya mempertahankan pola pembelajaran yang lama, layanan pada mahasiswa dengan pola yang lama, ya market tidak akan lari ke kita. Mohon maaf kalau mengutip bahasa-bahasa marketing itu kan, sekarang kita berada di marketing 4.0. Market itu berada di marketing 4.0. 4.0 ya. Kalau layanan kita masih di marketing 1.0, ya pasti kita akan ditinggal. Maka kita bertransformasi. Mulai dari visi misi kita evaluasi Pak Toha. Karena ini kan yang menjadi tujuan akhir, kalau bahasa di saya mungkin ini menjadi kiblat kita sebagai pengelola di perguruan tinggi. Mestinya juga menyesuaikan di era sekarang. Maka ada 3 poin yang menjadi target atau capaian kampus STI Surakarta. Yang pertama adalah teknologi informasi. Teknologi yang kedua adalah ekonomi kreatif. Dan yang ketiga adalah entrepreneur. Nah, pengen dijelaskan ini mesti calon mahasiswa sama mahasiswa ini. Iya kan? Teknologi. Yang pertama teknologi informasi, kemudian ekonomi kreatif, dan yang kedua adalah entrepreneur. Nah, kenapa kita ngambil meskipun kita ekonomi kok ada teknologi informasi? Ya karena kita mesti bersyukur karena sisi positif dari pandemi ini memang kita itu dipaksa untuk cepat menggunakan teknologi. Ya kan? Dan ini kesempatan bagi sekelas STI Surakarta untuk bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lebih besar. Karena tidak ada satu kampus pun yang pernah punya pengalaman mengelola kampus pada saat pandemi. Saya potong. Berarti teknologi informasi itu dilakukan oleh kampus siapa saja, kampus apa saja. Kalau teknologi ini sama-sama 4.0 misalkan, ya sama aja semuanya. Teknologi betul. Semuanya pasti sejajar. Sehingga sekali lagi kita punya kesempatan yang sama. Kalau toh kampus yang sekarang usianya ada 50 tahun, mengelola kampus 50 tahun, tapi pandemi kan kita bareng-bareng. Tidak ada satu kampus pun yang punya pengalaman mengelola kampus pada saat pandemi. Maka kita punya posisi yang sama sebenarnya sekarang, meskipun kita kecil, meskipun kita baru 29 tahun, tapi ketika pandemi ayo kita bareng-bareng bersaing. Masuk akal itu.
Iya. Gitu ya. Iya. Sama ketika ada dosen yang merasa dia itu paling senior, saya ngajar sudah 30 tahun. Iya, iya. Saya tanya, Heeh. Bapak ngajar pada saat pandemi berapa tahun? Iya, iya, iya. Bisa nggak ngajar dengan pola sebelum ada pandemi dan sekarang pola mesti berbeda? Oke. Mau nggak mau dosen dipaksa harus menggunakan dan menguasai teknologi informasi. Saya baru sadar ini. Jadi Kita punya kesempatan yang sama, Iya, kita iya, berangkat iya. yang sama sekarang. Meskipun Iya, kita iya. kecil dari fisik, tapi di era teknologi informasi ini investasi utama kan justru sekarang di teknologi informasi, bukan lagi di sumber daya secara fisik. Artinya bisa jadi meskipun kita jujur aja dari sisi fasilitas fisik, kayaknya kita nggak bisa lah dibandingkan dengan UNS UMS. Iya, Nggak iya. akan pernah menang kita. Iya, iya. Nggak akan pernah menang. Iya. Karena memang kita kampus yang kecil dan skala kita adalah sekolah tinggi. Iya. Maka yang bisa kita angkat pertama dari sisi penguasaan teknologi informasi, kita berani kok bersaing. Termasuk sekarang pakai podcast, pakai Betul, ini ya. betul. Iya, iya. Gedung fasilitas kita nyerah lah. Iya, 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 iya. Tapi kalau dari sisi penguasaan teknologi informasi, layanan yang berbasis teknologi informasi, is oke. Ayo, karena terbuka sekarang. Siapapun bisa belajar teknologi informasi, siapapun bisa melakukan itu semuanya. Maka yang pertama kali di visi kita itu ya kita kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi yang mengedepankan teknologi informasi, baik di sisi layanan akademik atau non akademik. Mahasiswa sekarang enjoy aja, jangan khawatir nanti kalau teman-teman mau kuliah di kampus Surakarta, Iya. pandemi nggak ada Semuanya masalah, pakai. Iya, iya. ya kan? Nggak datang ke kampus nggak ada masalah, kita semua fasilitasi kok. Kayak di sini kan ada podcast. Dosen sebelum menyampaikan, oke lah kita recording dulu podcast per materi. Diskusinya nanti secara Zoom online kita rekam. Oh. Yang nggak bisa ngikuti itu nanti bisa lihat juga di rekamannya. Oh. Yang bisa datang kampus kebetulan rumahnya dekat kampus, silakan datang ke kampus kita diskusi. Iya, Kita iya. sediakan juga layanan perkuliahan secara offline. Artinya sekarang itu lebih interaktif ya sama Betul. dosen ya. Leres, Kalau betul. dulu saya Iya. kuliah itu Nggih. mau nemui dosen kan nggak mungkin. Nggih, Ya leres. kan ketemu ya di ruang kuliah itu Iya. aja. Mau SMS kan nggak mungkin juga. Apalagi mau telepon ya. Sekarang bebas ya. Iya, Mau bebas. WA, telepon, Betul. tanya ini dan sebagainya. Nggih, Zoom ya. nggih, leres, nggih. Iya, iya. Nggih. Dan ini kebetulan saya jadi ingat. Beliau ini Pak Tuha ini kan pernah ngajar di SD Surakarta. Ketawa. Sehingga apa yang Anda ragukan dengan SD Surakarta? Ketawa. Apa yang Anda ragukan? Saya itu tadi mau ngaku, tapi takutnya nggak diterima sama Sudi. Mau ngaku sebenarnya. Ya kapan kita ngajar lagi lah. Siapa di tuh? STI, ya. Monggo nanti kita bisa berbagi. Nggih. Ya kalau ngajarnya gitu kan enak. Iya. Ya, artinya mungkin ada kebebasan, tidak terpaku pada kurikulum termasuk Betul. ya. Karena setiap hari perkembangan dunia usaha, dunia Iya. ekonomi, manajemen akuntansi itu kan ya berdinamis ya, berkembang ya. Nggih, nggih, nggih. Artinya kalau Betul. kita baca di luar itu ya memang harus sesuai dengan itu. Iya. Konteks kurikulumnya atau konteks materinya. Betul. Iya kan? Nggih, nggih. Ya bagus. Berarti yang pertama adalah teknologi informasi. Betul. Itu yang Nggih. paling penting. Nggih, nggih. Tapi teknologi informasi antar perguruan tinggi ini kan bisa jadi kualitasnya beda-beda. Betul. Nah, pertanyaannya kualitasnya di STI Surakarta ini apakah mungkin sama atau Iya. lebih dari perguruan tinggi yang lain? Oke. Ya. Kalau terkait dengan kesetaraan teknologi informasi, kita sudah upayakan sedemikian rupa agar layanan dengan TI ini kita tidak ketinggalan. Pokoknya yang standar. Betul, artinya layanan tidak hanya di akademik, termasuk non akademik layanan untuk apapun sekarang kita permudah dengan adanya teknologi. Jangan sampai muncul kesan bahwa gara-gara teknologi kita jadi susah. Oke. Ada yang salah berarti kan. Adanya teknologi itu kan akan mempermudah pekerjaan kita. Betul, betul. Tapi kalau merasa kok jadi susah sih, Iya. kok bayar sekarang harus pakai kode ini, itu salah. Berarti yang susah itu orangnya. Gitu. Jangan salahkan teknologi. Karena nggak paham orangnya. Nggak Orangnya nggak paham ya. Karena tidak mau belajar. Sama dengan dosen Pak Tua. Kok sekarang susah ya? Harus podcast, harus Zoom. Loh, bukan susah. Ini akan mempermudah pekerjaan dosen. Iya. Bayangkan kalau sekarang dosen nggak mau podcast, nggak mau Zoom, mau ketemu mahasiswa, siapa yang mau datang kampus?
Jadi dengan ini ya kita mesti bersyukur karena kita dipermudah kok bagi dosen non struktural di tempat kami nggak perlu datang kampus setiap hari kok, ngapain ke kampus? Iya. Dari rumah bisa, dari manapun bisa, silakan. Iya. Mau ngajar bisa, diskusi melalui media. Kita punya LMS namanya. Apa itu? LMS Learning Management System. Learning Management Iya, System. mahasiswa bisa akses di situ, bisa diskusi dengan dosennya setiap saat. Ya kan, nanti ketika ada pertanyaan apa, ada catatan, silakan dosen jawab di situ juga. Enak sekarang komunikasinya itu. Oke, itu kan untuk mata kuliah. Kalau Betul. misalkan untuk praktek-praktek, apakah pakai Zoom atau online? Nah, kalau Nah, ini praktek, praktek kan, ya. kalau praktek memang kita mesti sesuaikan dengan learning outcome dari mata kuliah yang ada muatan prakteknya, Pak Tua. Karena memang tidak semua mata kuliah yang praktek ini memang bisa kita laksanakan by Zoom atau by online. Oke. Tetap nanti ada mata kuliah tertentu yang teman-teman harus datang ke kampus kalau memang harus menggunakan fasilitas laboratorium misalkan. Atau misalkan teman-teman sekarang ikut program yang Kampus Merdeka, Belajar Merdeka itu kan, MBKM, ya itu memang harus berkegiatan di luar kampus. Misalkan nanti harus magang di perusahaan, kemudian harus melakukan riset dengan dosen. Itu kan nggak bisa sepenuhnya dengan online. Kadang memang kita harus tatap muka, kita harus diskusi dengan mitra kita, dengan industri kayak gitu, Pak. Artinya memang menerapkan itu ya, mix antara online sama offline ya. Bahasa di tempat kami namanya blended learning. Bukan hybrid learning ya. Ya, kemarin dimunculkan tahun 2021 hybrid. Hybrid ya. Hybrid. Pakai bensin dan nggak pakai bensin itu loh. Kayaknya hybrid learning. Hybrid. Sekarang jadinya apa? Sekarang kita masih bertahan di hybrid. Hybrid ya? Ya, hybrid. Rencananya mau diganti apa? Belum ada rencana, kita masih fokus di situ, Pak Tua. Hybrid itu kayak ACDC atau apa ya, semacam itu loh. Darat mau, air mau gitu loh ya. Pokoknya nggak bisa datang tetap bisa kuliah, di rumah tetap bisa kuliah, dimanapun tetap bisa kuliah. Betul. Dan LMS kita itu udah top markotop, namanya Pevita, kita kasih nama Pevita. Namanya untuk brandingnya LMS kita Pevita. Jadi di mana-mana ada Pevita. Sampai nongkrong bisa ikut kuliah. Bahkan bagi teman-teman yang karena kondisi ekonomi harus bekerja, itu bisa kok kerja sambil kuliah, SOK di tempat kita nggak ada masalah. Yang penting paham ya. Nah, kebetulan gini, di kurikulum kita yang baru nanti di 2022 itu memang kita rombak kurikulum kita upayakan pendekatan dengan industri. Oke. Dengan industri. Maksudnya yang kalau dulu itu link and match itu ya. Betul, ya. Jadi kita udah kurangi di RPS kita kurangi yang berbau-bau definisi konseptual, udah mulai kita kurangi. Yes. Karena kalau ini kita paksakan, kayaknya mahasiswa kita akan menjadi sarjana manajemen adalah. Manajemen adalah, ekonomi adalah, gitu ya. Karena gini, hampir 2 tahun itu ya. Di pandemi ini kan dosen agak susah, Pak Tua. Iya. Kalau membuat soal ujian, kemudian hanya definisi konseptual, bisa dipastikan tanpa kuliah pun mahasiswa bisa jawab kok. Baca sendiri bisa jawab ya. Ya kan dia bisa saja di Google ya? jawabannya. Googling ya. Nah, terus kan gimana? Iya. Maka di yang terbaru kita itu nanti kita akan perbanyak case. Kita perbanyak bedah kasus. Sehingga nanti mahasiswa itu benar-benar ketika lulus punya bekal, punya pengalaman minimal bedah kasus di industri. Dan nanti mahasiswa yang memang benar-benar mau terjun silakan. Nanti kita magangkan sehingga nanti mahasiswa punya portofolio. Artinya sekarang itu sudah bekerja sama dengan berbagai bidang di dalam industri itu ya. Betul. Kita udah ada upaya mendekatkan dengan industri. Karena kalau sekarang kita nggak dekat dengan industri, ya output kita akan susah diterima. Sarjana adalah tadi ya. Betul. Saya sering ngomong dengan teman-teman ketika kita ada acara wisuda. Tolong teman-teman dievaluasi, teman-teman dosen dan semuanya. Anda jangan bangga ketika sekarang Anda meluluskan. Perjalanan kita sebagai dosen ini baru sekitar 50%-nya. Tugas kita masih berat. Ibarat kita itu di perusahaan. Hari ini kita baru bisa meng-create satu produk. Kan PR kita yang berat sebetulnya. Apakah produk kita bisa diterima pasar apa enggak?
Silakan teman-teman dosen semuanya, yayasan semuanya, Anda boleh bangga, kita boleh bangga ketika produk kita, siapa lulusan itu bisa diterima di industri, kita baru bangga. Yes. Tapi kalau sekedar meluluskan sekian ratus sekian ribu, untuk apa? Dulu kan bangga kan. Iya. Mohon maaf bukan STIE ya. Iya. Perguruan yang lain itu lulusan kita 1.100 gitu kan. Bangga. Kalau saya gitu ukurannya, ayo setelah ini kita evaluasi bareng-bareng. Kita ada struktur organnya namanya CDC. Itu kan salah satu tugasnya adalah menteleser kira-kira lulusan kita mulai lulus dapat kerjaan itu berapa lama. Kerjaannya sesuai atau tidak, gajinya itu layak atau tidak, seperti itu. Itu yang menjadi indikator penilaian bahwa kita ini berhasil mendidik anak orang atau tidak. Ya. Gitu, Pak. Itu ada nggak sebagian itu yang sudah bekerja yang kuliah di sana? Nah, memang kita ada dua kelas lah secara besar. Kita ada kelas namanya kelas reguler, itu yang untuk anak-anak fresh. Yes. Dan kita juga menampung teman-teman yang sekarang bekerja itu untuk mengasah skillnya, terutama di bidang manajemen dan akuntansi. Nah, cuma jangan khawatir untuk teman-teman yang karyawan ini, nanti ketika kita discuss itu, silakan teman-teman bisa membawa case dari tempat pekerjaannya untuk dibahas di kelas. Sehingga paling tidak nanti ketika selesai kuliah mata kuliah tertentu, teman-teman bisa cerita ke manajernya, oh ini loh. Sehingga benar-benar memang ada sesuatu yang berbeda. Kalau kelas karyawan kita paksakan kembali dengan konsep-konsep yang kayak anak R1 ya, kayaknya hanya sebagai syarat aja. Kayak di covernya skripsi itu kan. Iya. Memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi kata-kata syarat itu kayaknya kan syarat. Hanya sebagai syarat memenuhi apa? Kelulusan atau sarjana ya. Jadi itu secara formal skripsi untuk kan gitu, hanya memenuhi syarat. Hanya untuk memenuhi syarat. Itu yang pertama ya, informasi. Betul. Teknologi informasi. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah di ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya. Kenapa ekonomi kreatif? Kayaknya kan ini yang bisa menjadi salah satu unggulan bagi negara kita Indonesia. Karena kita tahulah bahwa ekonomi kreatif ini kan banyak juga menyumbangkan untuk pendapatan negara. Dan itu kayaknya yang paling memungkinkan kita itu berkontribusi di situ. Karena banyaklah, apalagi di Solo itu kan kita bisa mengembangkan banyak dari sekian sektor ekonomi kreatif itu kan sebetulnya kita bisa kembangkan semuanya. Kalau kita mau bersaing dengan negara-negara maju, ya kayaknya susah dan lama sih. Tapi ketika mulai sekarang kita garap di ekonomi kreatif ini, mulai dari levelnya yang di UMKM, ya ini akan menjadi satu senjata bagi kita untuk mengangkat perekonomian yang ada di negara kita. Artinya mereka digiring, bukan digiring ya, diberi keterampilan untuk bisa membuat membuat usaha sendiri, bukan untuk ikut orang ya. Begitu ya. Menciptakan lapangan kerja sendiri gitu. Dan itu sudah mulai kita insertkan ke kurikulum ke RPS. Kita udah sampaikan ke semua dosen, tolong dosen yang bahas kasus tertentu nggak usah ngoyo-woro bahas kasus-kasus perusahaan kelas dunia. Betul. Lah ngapain kita bahas mereka? Mereka nggak peduli dengan kita kok. Belum tentu kita bahas ini berkontribusi untuk mereka. Ayo mulai sekarang case-nya adalah tentang industri ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita aja. Dengan seperti itu mungkin kita akan memberikan kontribusi yang lebih dan real gitu kan, Maka dosen di RPS sudah kita kasih kisi-kisi. Setiap bahas kasus apapun, mulai dari marketing kah, keuangan kah, HRD kah, tentang pajak kah, ya yang terkait tentang industri ekonomi kreatif ini. Jangan bahas yang lain. Karena visi kita itu harus kita capai secara bersama-sama. Ya misalkan case-nya itu tempe yang kekurangan dele, kita nanam dele ya. Betul, Pak. Buat tempe nggak usah tidak gimana caranya supaya misalkan kayak gitu kan, kreatif gitu kan. Cara memasarkannya, harganya lebih murah. Sampai gini, di penelitian kita kan namanya kampus kan ada Tridharma Perguruan Tinggi ya. Ada pengajaran, penelitian, pengabdian. Dosen yang akan bikin penelitian ya kita arahkan neliti yang tentang ekonomi kreatif. Gitu. Mau ke pengabdian ya mengabdilah
di industri yang ada hubungannya dengan ekonomi kreatif, Kreatif. jangan yang lain. Iya, iya. Karena visi itu ya harus kita capai bersama-sama, jangan mencar sendiri-sendiri kan. Yes. Ini kan value ya harus kita capai bersama-sama. Silakan dosen punya personal branding berbeda-beda nggak apa-apa. Tapi dari perbedaan personal branding si A, si B, si C akhirnya mengerucut untuk mencapai visi kita itu. Silakan. Misalkan saya marketing ya, yang lainnya keuangan, tapi marketing tentang ekonomi kreatif gitu kan. Karena konten apa, pengelolaan pajak untuk apa, selesai. Yes. Kayaknya itu yang apa ya, meskipun kelihatannya ekonomi kreatif di tingkat UMKM, tapi itu kan akan punya peran yang cukup besar daripada kita hanya bahas kasus-kasus perusahaan besar. Kita Tapi ini bahas- kompatibel kok dengan program pemerintah kan. Laras, Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, nggih. dipermudah syaratnya. Betul. Izin izin usaha, Betul. kemudian izin edar, Betul. sama sertifikasi halal. Iya, iya. Gitu aja sebenarnya izin Betul. itu. Nah. Kalau UMKM ekonomi kreatif kan hanya 3 ini, nggak Betul. ngurus apa-apa. Iya, iya. Tinggal nanti kalau memang sudah membesar baru pajak, Betul. ya kan, Iya, iya. baru mungkin izin sertifikasi halalnya, Iya, betul. dan seterusnya. Sebenarnya ini match ini Iya, dengan iya. program pemerintah. Betul, nggih, Jadi bagus ini Iya, visi atau iya. pemikiran Nggih. dari STIE Nggih. ini. Dan gini Pak Tua, satu hal yang mungkin kalau bagi saya sih kayaknya ini baru di tempat saya, bagi saya, tapi saya ngerti di luar. Di CDC kita itu ada satu program namanya layanan pasca lulusan. Layanan Pasca lulusan. pasca lulusan. Selama ini atau saya dulu lah ketika saya selesai kuliah, lulus selesai. Oh, Tapi kita ada layanan pasca lulusan. wus, kayak ini aja kayak beli mobil aja. Iya. Jadi beli mobil Iya. 5.000 oli Betul, gratis gitu kan. beres. Karena kan ini sebagai bentuk tanggung jawab kita. Iya, iya. Kita tidak berhenti ini produk saya, Iya. tapi kita harus mendampingi sampai bagaimana produk kita ini bisa diterima. Misalnya apa? Bagi mahasiswa lulusan SD Surakarta udah kita rancang, yang memang nanti lulus itu mau membuat bisnis, Iya. ya nanti kita ada pendampingan sampai minimal dia ada apa ya, masalah izin, ya kita bantu gimana cara ngurus izin. Iya, iya, iya. Ada masalah tentang ngurus pajak, kita masih bisa bantu kok ngurus pajak. Hmm. Dan nanti kita juga ada mahasiswa atau lulusan itu meskipun lulus masih bisa mengakses LMS kita. Bisa jadi dulu materi diterima di kuliah dan sekarang kan berbeda. Iya, Mau iya. upgrade skill, knowledge silakan. Boleh ya. Nanti isi aja di database alumni, kemudian akan kita akses untuk bisa masuk ke LMS. Berarti modal servernya itu modalnya Tuh, ya memang yo harga sekarang ya itu ya. kita investnya Harganya adalah tinggi ya. di teknologi informasi. Betul, Kita betul. tidak akan bangun gedung 25 lantai. Iya, iya. Karena harus menyimpan ini loh. Betul. Perkuliahannya sejak lama itu kan harus punya Iya. apa namanya alat penyimpanannya itu kan Betul. harus Ya. gede ya. Oke, sekarang aja kita ada satu gedung itu yang 3 lantai 3 itu nggak ada penghuninya. Khusus peralatan Lantai itu. 2 nggak ada penghuninya karena ya anak-anak sekarang kuliahnya secara online dan sebagainya. Maka sekarang sama yayasan investasi itu diperbanyak di teknologi informasi. Teknologi informasi. Betul. Nggih. Jadi yang kedua ekonomi kreatif supaya mereka kreatif nanti Iya. setelah lulus. Meskipun dia sudah bekerja, dia juga mempunyai kreativitas di tempat pekerjaannya. Betul. Gitu. Nggih, Inovasinya nggih. Iya, apa laras, kira-kira nggih. supaya efisien, Nggih, betul, efektif betul. itu perusahaannya kayak apa, Betul. begitu Nggih, ya. Nggih. Itu kan 2 perusahaan. Yang Yang ketiga adalah tadi entrepreneur. Bagaimana entrepreneur. lulusan kita itu, kalau dulu kan kita berjiwa entrepreneur, tapi kok kayaknya ngukur jiwanya itu kan susah. Ngukur jiwa. Kalau kita Iya. ditanya lulusan kamu berjiwa entrepreneur, indikatornya apa kan kita susah. Iya. Maka Indikatornya ya sekarang kita rubah, lulusan kita itu berkarakter entrepreneur. berkarakter entrepreneur. Berkarakter. Mau jadi apapun Anda dari SD Surakarta, mau jadi birokrat, mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, apapun Iya. syaratnya Anda harus punya karakter entrepreneur. Iya, wong dulu tahun berapa itu 2004 itu sudah entrepreneurship, Iya. birokrasi kan. Iya. Birokrasi aja udah harus entrepreneurship kan. Makanya. Artinya pelayanan mungkin ya, Leres, pelayanan iya. kemudian kreativitas dalam bekerja. Betul. Supaya dicetak karakter yang Ya, entrepreneur. Dan kayaknya sekarang semua industri membutuhkan kok sumber daya manusia yang punya karakter entrepreneur. Bukannya sekedar karakter sebagai seorang karyawan kan, tapi memang dituntut harus berkarakter entrepreneur. Oke, Gitu. iya. Jadi,
dalam kaitannya dengan moral, akhlak, gimana ininya? Pengajarannya dalam bentuk pengajaran gimana? Karena kan harus diimbangi kan, Betul, dunia betul, akhiratnya kan. betul. Pendidikan soalnya. Oke, ini. iya. Jadi memang kalau kita mau mencetak lulusan yang berkarakter entrepreneur, yang menguasai teknologi informasi, kemudian di ekonomi kreatif, industri kreatif itu memang kayaknya belum akan lengkap ketika memang tidak kita kasih landasan di bidang apa misalkan mental dan sebagainya. Maka tetap kita ada mata kuliah religi, kita agama tetap ada lah. Kemudian juga ada mata kuliah tentang anti korupsi dan sebagainya. Kita ngincer di mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan dan sebagainya. Tapi itu kan MKDU ya? Iya. MKDU kan hanya dua SKS paling. Kalau sekarang itu kurikulum itu kan dari pemerintah hanya mewajibkan mata kuliah itu Pancasila dan kewarganegaraan, agama, kemudian bahasa Indonesia. Selain itu dipersilakan kepada pengelola perguruan tinggi, silakan mau ngasih mata kuliah apapun nggak dia. Oh boleh ya? Iya. Yang wajib itu punya hanya gitu kan. Kurikulum lokal, muatan lokal. Iya, kalau muatan lokal boleh. Boleh apa saja ya? Bahkan Prodi pun boleh mengeluarkan mata kuliah khusus di Prodi itu. Dan institusi juga boleh mengeluarkan mata kuliah khusus institusi. Contohnya kalau di SD Surakarta ada mata kuliah namanya manajemen bisnis keluarga. Itu kayaknya di tempat yang lain saya belum menemukan. Ya. Memang ini menjadi ciri khas. Jadi mata kuliah ini akan ditempuh seluruh mahasiswa yang ada di SD Surakarta. Kalau di tingkat Prodi nanti juga boleh mengeluarkan mata kuliah tertentu. Yang itu memang bisa mendukung luaran atau output dari lulusan kita. Iya. Khawatir saya itu nanti kalau nggak berimbang yang moral, akhlak, jiwa dan sebagainya ini. Kalau jadi entrepreneur dan berhasil gitu, jadi wirausahawan yang berhasil gitu, nanti nggak yakat soalnya. Ini ada pesan khusus dari orang. Jadi itu harus diberitahu bahwa harus yakat kalau jadi pengusaha itu juga. Kan 2,5%. Ada pesan khusus ya, jangan lupa ya. Para alumni yang nanti ikuti. Ya sudah berhasil itu. Ingat ya. Karena kita kan gue sinau, gue sanggu sana kan. Betul. Jadi ada 3 itu ya sekarang di ubah misinya 3 ini ya. Nah, kalau saya melihat pas pameran di Edu Fair Edu Fair di The Park itu. Laras Itu kan menawarkan 5 keunggulan. Nah, ini supaya teman-teman juga mungkin ada kaitannya dengan yang 3 misi ini tadi ya. Kan ada 5 keunggulan yang ditawarkan oleh STIE Surakarta ini. Itu apa saja itu? Hybrid learning katanya. Wah, terima kasih. Ternyata kolaborasi antara offline dan online tadi sudah disampaikan. Kemudian Pevita tadi ya. Pevita. Pembelajaran virtual. Memungkinkan kuliah, diskusi, apalagi melalui podcast seperti ini kan. Betul. Kurikulum agar lulus, ini yang belum. Kurikulum khusus agar lulus 3,5 tahun. Padahal sarjana itu paling cepat seharusnya 4 tahun. Kok bisa 3,5 tahun? Jadi gini. Itu gimana? Kalau kita lihat ke regulasi itu kan untuk sarjana itu minimal itu harus nempuh 144 SKS. 144 minimal. SKS. Yang diatur adalah minimalnya, maksimal nggak ada. Kalau kita hitung nih rata-rata dalam 1 semester mahasiswa itu kan ngambilnya antara 22 sampai 24 per semester. Berarti tidak akan sampai ke semester 8 nih. 24 kali 8 Oh ya lebih ya. Lebih ya, kelebihan ya. Kita buat rata-rata 22 aja itu 7 semester selesai. Kalau 22 per semester, 22 SKS kan sudah kali 7 semester selesai. Berarti 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Lah berarti kan nggak pakai skripsi. Dulu saya yang lama itu skripsi 1,5 tahun soalnya. Tinggal kembali ke Anda. Karena memang skripsi yang kurikulum 2020-2019 kita rancang skripsi bisa diambil di semester 7. Jika mahasiswa itu memang bisa menyelesaikan di semester 7-nya itu skripsi atau sekarang namanya tugas akhir selesai, Anda bisa lulus 3,5 tahun.
enggak semester 7 misalkan semester terakhir ya, Ya. sudah ngambil 22. Terakhir itu boleh nggak langsung ngambil skripsi? Berarti semester 6 itu sudah nulis apa itu KRS-nya. Oh, belum. Semester 7-nya itu nulis skripsi gitu. Belum Jadi tetap. di semester 7 itu ngambil mata kuliah plus tugas akhir atau skripsi. Oh, lah ya, semester 7-nya Ya. ngambil skripsi. Betul. Artinya semester 7 skripsi selesai ya berarti 3,5 Selesai, tahun. 3,5 tahun selesai. Ngambilnya itu kan berarti ketika mau masuk ke semester 7 kan, Betul. semester 6 akhir kan. Ya. Nulis KRS-nya Ya. itu loh. Nah, Iya. itu gini strategi kita. Mahasiswa di semester 6 itu kita ada mata kuliah namanya metodologi penelitian. Di situ udah kita arahkan nih bagaimana cara menyusun penelitian atau tugas akhir lah atau skripsi. Iya. Kalau mahasiswa ini jeli, ketika ikuti mata kuliah ini sekaligus mahasiswa itu bikin mini riset. Sehingga selesai ngambil mata kuliah ini, mahasiswa itu luarannya punya proposal. Yes. Baru masuk semester 7 nulis di KRS-nya itu skripsi, Anda udah punya bekal proposal. Iya. Sehingga mulai masuk bimbingan pertama, Anda ketemu dengan dosennya udah bisa bawa proposal. Seminar proposal sampai ujian itu kalau mahasiswa rajin dan komunikasi bagus dengan dosen pembimbing itu Iya. 3-4 bulan is okay. Iya. Dikerjakan 2 bulan full sebenarnya selesai ya. Iya. Cuman- Nah, tergantung dengan Anda. Ya, tergantung dengan Anda. Ya. Kalau tergantung dengan saya 2 tahun dulu. Iya nyambi-nyambi Iya. soalnya. Makanya gini, kemarin image skripsi itu kan memang kayaknya susah, Susah ya. lama. Iya. Dan untuk apa sih? Nah itu sebagai persyaratan untuk memenuhi syarat Nah, itu. wisuda atau apa itu ya. Siapa yang salah? Maka salah satu kelebihan kita yang di 5 itu alhamdulillah Pak Toha ngikuti juga nih tentang kita. Yang dan kemarin sempat viral Iya. itu kan bisa lulus tanpa skripsi. Bisa lulus tanpa Satu di skripsi. antara 5 itu kan salah satunya Oh iya. adalah. Oh iya, bisa lulus tanpa skripsi. Itu sah apa enggak itu? Nah ini Pak Toha aja mempertanyakan sahabat ini. Saya nggak tahu aturannya sekarang soalnya. Jadi gini, memang kemarin sempat dipertanyakan Diskusikan, ya kan. Gampang men kok tanpa skripsi. Iya, tanpa skripsi itu ingat ya, bukan berarti kita nggak ada riset. Maka mata kuliah kita itu namanya bukan skripsi, namanya tugas akhir. Tugas akhir. Yang mulai angkatan kemarin sampai dengan angkatan 2020 itu ada 2 pilihan tugas akhir Pak Toha. Mahasiswa itu bisa ngambil skripsi atau non skripsi. Iya. Kalau non skripsi? Non skripsi bukan berarti nggak buat apa-apa, enggak. Non skripsi itu tetap mahasiswa lakukan riset, tapi luarannya adalah publish. Hasil penelitiannya dipublish di jurnal-jurnal. Itu kayaknya dari sisi bahasa, kayaknya lebih mudah kayaknya tanpa skripsi. Tulisan ilmiah itu Tapi ya. kalau udah masuk, Lebih sulit ya. kok gampang skripsi ya? Kan sama-sama riset nih. Iya. Skripsi itu luarannya udah selesai, jilid, kumpulin perpus selesai. Yes. Tapi kalau artikel ini luarannya adalah publish. Dan publish itu kan kita mesti tergantung di lembaga publishernya. Iya. Mau publish apa enggak? Terima apa enggak? Iya. Setahun terbit 2 kali, 1 kali terbitan terbatas. Ya dari sisi, waduh ini kita bongkar-bongkar nih. Terlanjur ngomong. Ternyata lebih sulit ya. Ya, tapi kan itu salah satu hal yang bisa menarik anak-anak dan aku tak kayak Surakarta aja ya. Iya, Kan iya. bisa lulus tanpa skripsi. Tanpa skripsi. Ya lebih baik kan jujur sama mereka. Terbuka aja nggak apa-apa. Oh ternyata nggak skripsi malah lebih sulit gitu kan. Tapi itu tergantung orangnya juga sih. Bagi kita sebagai pengelola itu sebetulnya bukan masalah sulit dan tidak sulit. Tapi harapan kami adalah ketika mahasiswa sudah lakukan segala sesuatu yang ekstra ini kan, buat riset bagi mahasiswa itu kan ekstra Pak Toha ya. Iya. Mulai dari menemukan permasalahannya, cari mitra, nyari data, sampai analisis. Kemudian hanya dikumpulin di perpus itu kan sayang. Iya. Tapi kalau terpublish, ini kan bisa dibaca siapapun, kapanpun, dan mungkin dari asas kebermanfaatannya itu lebih tinggi.
Di perpus juga dibaca kok. Kalau orang yang skripsinya Ya. hampir sama dengan itu Yang dibaca kan barusan. judulnya. Anak-anak itu kemarin ke perpusnya apa nyari judul. Kamu tuh nyari biar judul. muncul masalah. Nah, jadi Biar ada masalah. balik zigzag harusnya kan riset itu nyari masalah dulu, ada masalah apa enggak. Karena latah ya udahlah nyari judul ya. Nanti kalau ketemu judul yang paling disenengi, ketemu yang diganti enggak Pak. Yang tak tiru ini pokoknya. Jadi itu kemarin yang sempat Iya. dipertanyakan. Kita tidak korbankan kualitas enggak, tapi tanpa skripsi tetap ada jalur yang namanya dengan artikel ilmiah itu. Enggak, sebenarnya kan lulusan itu bukan karena hasil itu saja ya. Iya. Tapi membentuk karakter itu. Betul. Karena ini sekolah ekonomi, berarti harus berkarakter entrepreneurship. Itu betul. it's okay menurut saya sudah masuk akal itu. Iya. Ketika ada persyaratan-persyaratan lain sebagai sarjana harus nulis ini nulis itu. Iya. Ini kan enggak utama menurut saya. Utamanya membentuk karakter betul. itu kan tujuan pendidikan mendidik karakter. Kita sama dosen. Ya jangan salah loh ya, jangan kita kualitas is oke sih. Iya. Jangan salah tafsir ya, salah tafsir. 28 tahun coba. 28 tahun. Ya emang itu pinter-pinternya tim PMB aja meng-create satu kata-kata biar menarik. Karena kan di marketing itu yang pertama kan bikin orang penasaran dulu kan. Iya. Namanya apa ya? Call to action-nya. Kalau tanpa itu kan orang nggak tertarik untuk ke STI. Ada call to action kan orang penasaran. Penasaran, tanya, datang, daftar. Ini tadi bisa judulnya ini sarjana tanpa skripsi di STI. Tapi skripsi itu sebenarnya kan juga mudah kalau dilakoni karena belum terbiasa aja. Iya. Kayak kita mau macul di sawah karena nggak terbiasa ya susah, harinya ya kosong begitu kan. Ya tadi kan kurikulum khusus agar lulus 3,5 tahun, nggak harus skripsi, diganti dengan business plan, artikel atau metode jadi lain. juga Ya. bisa business plan. Kalau business plan berarti kan nanti Anda lulus bisa punya portofolio. Ya. Oh, Atau ini yang Anda- kelima nih ya. Ya. Mahasiswa yang mau lulus dibekali portofolio kerja dan bisnis agar siap kerja. Nah, ini Betul. mohon penjelasan ini. Jadi gini, Bekalinya kayak apa? di perusahaan-perusahaan kelas dunia itu mudah-mudahan saya nggak salah, nanti bisa diluruskan Pak Tua. Ketika ngerekrut orang kayaknya nggak tanya you dari kampus mana, Yes. you IP-nya berapa, Yes. tapi you bisa apa. Yes. Karena yang dibayar perusahaan adalah kemampuan kita, Ya. bukan karena ijazah, bukan karena dari IPK mana. dan lain-lain. Betul. Maka kita udah mulai meng-create lulusan kita itu kita bekali dengan portofolio. Misalkan dia pernah gandeng dengan mitra kita, dia magang di sana berapa lama, kemudian dia punya pengalaman untuk ikut mengelola perusahaan, menyelesaikan case apa. Ketika lulus, selain ya kalau kita masih wajib sih ada ijazah dan sebagainya, tapi yang akan dibaca oleh HRD kan, oh dia punya pengalaman di bidang ini nih. Portofolio kan semakin banyak portofolio, saya kira perusahaan akan lebih mempertimbangkan dibanding sekedar statusnya, kampus mana dan IPK-nya. Oke, Indonesia sudah menuju ke sana juga kok. Makanya kita udah mulai persiapan seperti itu. Kita hindari mulai sekarang kita tidak akan jual kucing dalam karung. Yes. Ya, tapi akan kita benar-benar kita kasih modal dan harapan kita memang lulusan kita itu siap bekerja, bukan siap belajar bekerja. Bagus ini tagnya. Siap bekerja, bukan siap belajar bekerja. Loh, kalau hanya siap belajar, kalau saya dari perusahaan 3,5 tahun, 4 tahun, yuk kemana? Ya kan kuliah itu kan untuk bekerja. Tapi kenapa sekarang baru belajar untuk bekerja? Tapi perusahaan ya banyak yang pengen kamu bukan pekerja tapi pelajar pekerja ya gitu. Supaya gajinya dikit. Iya, nah itu ada itu. Itu beda sisi kan itu. Dulu itu ya. Itu beda sisi. Ada yang model manajemen kayak gitu betul. tuh. Ya. Nah, sekali lagi dengan portofolio itu Iya. Kayaknya ada nilai lebih lah lulusan kita. Iya. Tidak hanya sekedar tadi bangga dengan IPK-nya, bangga dengan status akreditasinya, kayaknya enggak. Tapi portofolio kayaknya akan kita kedepankan. Gitu. Artinya memang harus STIE Surakarta itu kan punya keunggulan komparatif dibandingkan dengan anunya, dan keunggulan kompetitif. Kompetitif itu ya mahasiswa lulusannya itu memang kompetitif. Iya. Kalau mereka masuk ini. Iya.
Oke. Mungkin ditambah 2 misi ini mungkin. Iya, Saya beri bisa. masukan misi. Bisa Pak Tuhan. Sip, Keunggulan terima kasih kompetitif dan masukannya. komparatif. Ya, oke, Iya, siap. Jadi komparatif dibanding dengan perguruan-perguruan Iya. yang lain. Iya. Tapi kalau ini didengarkan oleh perguruan tinggi yang lain nanti tiru-tiru nanti. Nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. Karena gini, emang ini ya. bumbu boleh sama, Hmm, tapi cara masak hanya kita yang tahu. ngeracik beda ya. Iya ya, saya Kan itu bumbu belum- dijual bebas, ada resep boleh sama. boleh. Tapi iya, apakah itu dengan resep yang sama hasilnya sama? masuk akal. Saya beli nasi goreng Kidul Al Islam sama nasi goreng yang lain gitu aja lah. Iya. Itu kok ya senengannya sih sana. Iya. Padahal bumbunya ya lombok, Bumbunya berambang, sama. bawang ya toh. Tapi kan Itu tergantung aja ya. siapa yang masak. Oke. Dan yang masak itu kayaknya nggak akan tak sampaikan di sini. Cara Cara masaknya nggak? Iya. Cara masaknya nggak boleh di sini ya. Oh iya, itu perusahaan. Yang penting kita ini di sini memberi informasi dan Betul. motivasi kepada Iya. masyarakat, terutama Iya. calon mahasiswa Betul. Kayak gini tuh loh STI kayak gini gitu, ya. Nah, kaitannya dengan keunggulan komparatif atau bahkan untuk nanti hasilnya kompetitif ya. Di Sukoharjo gitu aja lah. Iya. Di Surakarta itu kan banyak sekali institut, akademi, politeknik, Betul. universitas ya. Betul. Berbagai macam itu. Itu gimana cara bersaing dengan mereka? Oke. Kan ada yang begini. Universitas pokoknya gedungnya buat mewah, kemudian ruangannya AC, Oke. setiap ini punya layar besar, Betul. sambungan internetnya bagus, bayarannya mahal. Iya. Semua fasilitas terini, koneksi dengan dan sebagainya itu. Iya, Gimana cara bersaing dengan mereka? Jadi gini, tadi di awal disampaikan kita udah hampir 29 tahun. Kita itu kalau di Solo Raya, kita itu sekolah tinggi ilmu ekonomi yang pertama. 93 itu pertama kali SD Surakarta. Kedua muncul sekarang SD Atma Bakti. Itu hampir-hampir bareng sih di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Satu 93 bermunculan STE. Nah sekarang STE yang ada ini kan bertransformasi. Iya. Ada yang ke institut sekarang dengan menambah fakultas prodi. Sekolah tinggi Sekarang jadi larinya adalah ke institut atau ke politeknik dengan nambah prodi, nambah fakultas. atau ke universitas. Ya ada yang juga langsung ke universitas. Iya, iya. Tapi biasanya step pertama dia ke institut Institut. atau ada yang merger jadi universitas. Hmm. Tapi komitmen yayasan tetap kita akan fokus di sini. Sekolah tinggi aja. Kita akan fokus di sekolah tinggi. Artinya kalau memang kita mau nambah program studi, mau nambah fakultas, itu kan juga banyak pertimbangan. Terutama tadi di awal tak sampaikan kalau kita memang belum siap meng-create lulusan yang bermanfaat ya tahan dulu. Yes. Maka di SD Surakarta itu kita tidak buka prodi baru, tapi kita bermainnya adalah di konsentrasi. Kalau dulu sebelum era digital ya kita manajemen secara umum, Yes. tapi sekarang kita ada konsentrasi manajemen bisnis digital atau ada digital marketing, itu konsentrasi aja. Mahasiswa bisa pilih. Mahasiswa pilih yang mana? Mahasiswa bisa pilih yang manajemen secara umum atau mahasiswa pilih yang digital marketing atau apa. Oh, bagus tuh. Ya, arahnya digital ke situ. marketing itu. Iya, arahnya Kita ke tuh situ. tiap hari nggak pesen apa itu namanya? Mungkin Gojek, Grab atau Iya. apa namanya? Shopee atau Iya. Mohon maaf ini bukan iklan ya. Bukalapak atau Bukan apa itu. di-endorse ya. Ya, kejadiannya faktanya begitu setiap hari orang itu pesen paket itu. Iya, iya. Itu kan digital marketing ya. Betul. Ya. Dan kita emang sekarang fokus di situ. Kita sekali lagi dalam apa ya, bersaing di sekian, kalau sekarang mungkin puluhan ya, bermunculan juga kampus-kampus baru, nggak ada masalah bagi kita semuanya. Karena prinsip yayasan dan pengelola itu sebetulnya yang paling kita takuti itu bukan bermunculan pesaing. Yang paling kita takuti itu adalah kalau orang-orang kita itu tidak mendukung atau support pencapaian misi, itu yang lebih berbahaya kayaknya. Kita lebih takut kalau kita punya visi besar tapi tidak disupport semua stakeholder internal daripada di luar. Maka kita siapkan semuanya. Ketika ada perubahan-perubahan yang awalnya adalah ke konvensional ke digital, ya kita harus rombak semuanya, termasuk di SDM. Dosen ya harus kita paksa, mau nggak mau, suka nggak suka, kuasai tentang teknologi informasi. Iya, iya. Kalau enggak ya
apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita? Dosen dikursuskan lagi misalkan gitu ya. Iya. Oh. Dan kita udah gandeng kok di perusahaan-perusahaan apa ya, mitra yang kelas nasional, misalkan marketing ya kita gandengnya Mark Plus, punya Pak Irmawan Kartajaya. Iya, iya. Saya kira kalau yang ahli marketing kena sih Pak Irmawan itu siapa, semua ngerti. Maka kita gandeng di situ. Marketing aja tahu. Irmawan Kartajaya. Kita upgrade skill dosen, bahkan mahasiswa kadang kita suitkan dengan programnya di Mark Plus Inc. Sehingga benar-benar mahasiswa itu ya ada sesuatu yang benar-benar baru dan benar-benar bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kita tidak khawatir kita nggak punya lahan yang lebih luas, kita nggak punya gedung yang lebih tinggi, nggak, karena memang bukan itu yang kita jual. Karena sebetulnya kalau kita bicara dari sisi marketing ini sedikit bongkar-bongkar aja, sebetulnya kalau orang beli sesuatu itu kan bukan karena kualitas produknya, bukan kualitas layanannya, tapi kualitas yang dipersepsikan dan kualitas layanan yang dipersepsikan. Persepsi ya, tentang persepsi ya. Iya. Karena kan nggak mungkin kita baru pertama kali beli kok bisa mengatakan kamu beli kenapa? Karena berkualitas. You kan belum pernah pakai. Iya. Kalau kamu bisa mengatakan kalau berkualitas ya karena Anda sudah mempersepsikan bahwa produk A, B, C ini berkualitas. Nah, bagaimana cara membangun persepsi STIE ini? Nah, itu kembali. Tapi kalau bisa ya persepsi dan kenyataannya ya. Nah, nanti gini kan. Pertama kita bangun persepsi, kedua kita buktikan dengan apa sih yang pernah kita janjikan. Ya, kalau visi misi tadi ya. Kalau menurut guru saya, guru brand saya itu Pak B itu kan, branding itu ibarat kita melempar bola, itu branding. Iya. Kemudian pantulannya itu adalah brand. Kita melempar itu adalah membangun persepsi, ya kan, dengan stimuli-stimuli itu, kemudian nanti brand akan muncul, itu yang ada di ingatan, dengan iklan, dengan macam-macam lah, itu kan bagaimana kita membangun sebuah persepsi. Nah, cuma nanti tugas kita sebagai pengelola jangan sekedar hanya persepsi, jangan sekedar mengobral janji, ya kita buktikan, karena brand itu kan janji. Kalau kita memang kira-kira mampu menepati janji ya silakan buat janji. Maka sekarang kita nggak main-main ketika buat janji. Karena namanya sekarang kan electronic word of mouth. EWM ini lebih berbahaya. Ada satu mahasiswa kami tidak puas, itu kan lebih berbahaya karena dia bisa menceritakan experience-nya kemana-mana dan kita kan nggak bisa bendung. Betul. Bendung, maka sebisa mungkin ya kita buat janji. Dan kita yakin bahwa kita bisa menepati janji kita itu. Wah, luar biasa. Itu namanya advocate. Karena apa ya namanya, customer pet itu gini Pak toh. Customer pet itu yang saya tahu. Pertama itu kan kita bangun awareness. Setelah dengan cara kita awareness. Setelah orang aware itu kan nggak mungkin langsung beli. Sekarang aware itu kan kemudian akan muncul suka atau tidak suka. Setelah suka belum tentu beli kan, mesti tanya-tanya. Setelah itu baru beli, setelah itu mengadvokasi. Jadi teman-teman semuanya, pemirsa podcast Pak Muhammad Toha, terutama teman-teman cewek ini. Kalau kalian ketemu dengan cowok dan cowok itu baru ketemu sekali ngomong langsung jatuh cinta, itu bohong. Ya kan? Ya, cinta itu dari hati bukan dari mata. Maka simbol cinta itu adalah hati dipanah bukan mata dipanah. Karena kalau dari mata itu nafsu, Pak. Kuliah di STI menarik. Biasanya kayak Pak Budi semua. Hati-hati gitu ya. Itu bohong itu. Asik-asik gitu. Sekarang apa, akuntansi dan manajemen ya? Betul, ya. Semuanya terakreditasi B. Betul, ya. Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2017. Betul. Itu syarat akreditasi B itu syaratnya apa sih? Untuk bisa memperoleh peringkat itu kan banyak kriteria yang harus kita penuhi Pak Tua. Kalau sekarang kan dengan 9 kriteria. Dulu kan 7 kriteria, sekarang ada 9 kriteria. Tambah ya? Iya. Karena sekarang luarannya adalah outcome. Hasil mahasiswa itu tadi? Iya. Iya, agak susah sekarang memang. Karena memang tuntutan dari mungkin juga user ya,
memang outcome ya, maka kita harus membuat luaran kita itu benar-benar bisa bermanfaat tadi. Jadi mulai kriteria tentang visi misi SOK, kemudian tata pamong, kemudian tentang kurikulum, sumber daya, dosen, kemudian tendik, kemudian penelitian, pengabdian, sarpras itu masuk semuanya. Ya. Termasuk lulusannya banyak betul, termasuk serapan lulusan itu. Serapan lulusan termasuk lulusan itu berapa persen yang sebagai entrepreneur juga ada ukurannya. Kemudian waktu lulus kemudian dapat pekerjaan pertama berapa lama itu juga ada tracernya. Semua itu diukur ya. Jadi satu-satu di gitu. Iya, jadi kita tracer setiap lulusan. Maka kita ada CDC ini, ada database kita lulusan. Setiap berapa kali kita jadwal, kita akan tracer. Gitu. Sehingga ini sebagai bahan evaluasi kita. Kalau memang sekali lagi maaf, ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi dari bahan PT enggak. Makanya kalau kita juga mau untuk keperluan internal. Kalau kita ngelola dengan bagus itu harusnya dengan menggunakan kriteria bahan PT itu kita mesti oke. Karena jelas terukur dengan menggunakan metode yang sahih, berarti kan selesai. Berarti artinya yang sudah B itu, artinya B itu bagus ya? Atau apa? Tingkatan B itu belum A soalnya ya. Tapi sudah di atas C kan? Ya kan? Oke. Artinya itu sudah dari berapa? 9 kriteria. Kalau yang kriteria 9 itu berbeda peringkatnya Pak Tua. Kalau dulu kan ada peringkat A, B dan C. Kalau yang kriteria 9 ini sekarang peringkatnya kita ada bagus, kemudian ada unggul, ada bagus, agak lupa saya. Jadi beda. Karena kan dulu syarat untuk ngelamar ini harus B. Enggak, artinya harus kalau B. Sudah masuk kriteria terakreditasi B itu 9 parameter tadi kan sudah masuk semuanya. Betul, sudah memenuhi. Memenuhi. Artinya salah satunya adalah lulusannya itu baiklah dalam hal kualitas sehingga bisa diterima atau langsung kerja ke masyarakat gitu loh. Ini untuk memberitahu kepada calon mahasiswa bahwa B itu kayak begitu itu maksudnya. Kita kan nggak tahu akreditasi ki opo gitu kan. Iya kan. Berarti misalkan perlengkapan atau sarprasnya itu sudah memenuhi syarat terakreditasi B. Itu berarti sudah ada gedung, sudah ada dosennya sudah memenuhi standar, doktor dan sebagainya. Itu maksud saya. Artinya B itu memang sudah bagus. Oke. Jadi aman teman-teman ya, nanti kalau aman lah. Ya. Kita B. aman. Enggak usah khawatir. Ini masa ini pandemi ini sama sekali nggak ada kegiatan ya. Hanya ini ya. Pandemi memang di semester terakhir pandemi ini kita udah mulai aktivitas di kampus, tapi tetap dengan prokes. Ya tadi kembali ngajar kita juga ada offline-nya, tapi benar-benar kita batasi, ya kan, dan ada persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa. Kalau dulu ya minimal harus sudah vaksin, kemudian tidak hanya itu, kita tetap harus ada izin orang tua. Dan tetap kita batasi, nanti aktivitas tidak full sebagaimana sebelum ada pandemi ini. Kita batasi semuanya, saling menjaga kita. Wisuda dilakukan? Wisuda kita sempat wisuda online dan kita juga sempat wisuda offline, dan kita pernah wisuda dengan menggunakan 2 metode. Artinya mahasiswa yang mau offline ya kita sediakan, yang karena kondisi tertentu mau online ya kita sediakan. Ini yang terakhir ini Pak Budi. Supaya orang, ini tadi kan persepsi ya juga ya. Supaya orang tua itu ditanya anaknya kuliah di mana? Kalau UNS atau UGM itu jawabnya cepat. UNS, UGM. Terus kalau ditanya anaknya sekolah di mana gitu. Misalkan ini terjadi apa enggak ya? Kira-kira. Namung ten STIE. Itu terjadi apa enggak itu? Lah ini perlu di branding lagi. Nah, artinya ternyata STI itu kayak begini loh. Jadi jangan namung gitu. Iya, betul. Itu loh. Saya kira itu tetap masih ada Pak Tua. Karena masyarakat mungkin masih menganggap negeri sekarang masih segalanya. Negeri segalanya. Iya. Kalau dulu mungkin pertimbangan utama itu negeri biayanya mungkin. Iya, dulu.
Tapi 35.000 saya dulu. belum tentu kalau sekarang. Sekarang Bisa jadi mahal juga, swasta lebih murah. ya? Ya mungkin karena negerinya itu ya mungkin ada kepuasan tersendiri. Tapi sekali lagi meskipun itu masih terjadi, teman-teman nggak usah khawatir. Pesan saya teman-teman semuanya, tidak hanya STI lah. Anda mau kuliah dimanapun, ambil prodi apapun, itu tergantung Anda. Betul. Anda kuliah di kampus paling favorit di negeri ini pun, tidak ada yang mau menjamin Anda akan sukses. Betul, saya setuju. Artinya orang itu ternyata bukan karena kuliahnya sih, ya, bukan karena kuliahnya, tapi karena ilmunya. Ya, tinggal ilmunya dan dirinya sendiri. Ketika nanti setelah selesai itu mau kemana itu tinggal dirinya sendiri. Betul. Bukan karena dari mananya. Ya, sekali lagi tergantung Anda. Mungkin saya ngutip apa ya? Pepatah orang tua, orang-orang yang harus kita hormati itu kan. Bahkan kalau di agama Islam gitu juga. Kalau kita tidak mau merubah nasib kita, ya siapa yang mau merubah nasib kita? Kalau Anda kuliah di kampus yang paling favorit di negeri ini, tapi Anda nggak serius, kampus itu juga tidak akan jamin loh Anda akan sukses. Betul. Yang bisa menjamin sukses itu adalah diri Anda, usaha Anda, bagaimana cara Anda bekerja. Dan jangan lupa minta doa orang tua. Pastilah. Tadi kan saya juga usul ini ditambah ini apa namanya kurikulumnya, SKS-nya agama atau akhlak atau moral itulah. Terima kasih Pak Budi atas bincang-bincangnya, bincang-bincang yang sedikit semoga bermanfaat. Akan tapi sebelum selesai, saya nyuwun closing statement lah apapun, monggo. Silahkan tentang apapun. Oh ya. Oke teman-teman semuanya, karena saya di Surakarta, bagi teman-teman yang mungkin sekarang baru persiapan mencari tempat untuk kuliah, pastikan ya kalau mau nyari kuliah di mana, apakah kampus yang Anda tuju terutama prodinya itu adalah sesuai dengan cita-cita Anda pengen menjadi apa dan pengen menjadi siapa. Jangan hanya sekedar memandang dari statusnya, tapi Anda harus yakin bahwa kampus itu akan mampu mengantarkan Anda untuk mencapai apa yang pernah Anda cita-citakan. Sekali lagi, kuncinya adalah pada Anda, bukan pada orang lain. Ketika Anda memang punya motivasi yang kuat, punya semangat yang kuat, kemudian tekun dan lain-lain, saya pun ikut yakin bahwa Anda akan sukses. Dan jangan lupa, kalau ada teman-teman yang penasaran dengan SD Surakarta, langsung aja ya kan hubungi www.sdsurakarta.ic.id. Situ lengkap informasinya. Ya nanti juga di situ ada beberapa ada link juga. Anda mau ngeliat gimana sih cara kuliah di SD Surakarta, Anda pun bisa lihat di YouTube-nya SD Surakarta. Ada dosen mengajar apa, mata kuliah apa. Anda pun sebenarnya bisa trial dulu. Oh kira-kira ini toh nanti dosen saya, kira-kira ini toh nanti yang akan disampaikan dan sebagainya. Sehingga kita akan menyajikan informasi yang lengkap tentang dosen kita, tentang cara pembelajaran kita, bahkan tentang biayanya. Dan besok Anda pengen mau jadi siapa, kita akan support semuanya. Yang terakhir dari saya, karena udah lengkap semuanya informasinya dari SD Surakarta, apalagi yang Anda ragukan dengan SD Surakarta. Gitu Pak tuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi pemirsa podcast Muhammad Toha sekalian, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Dr. Budi Estianto, sarjana ekonomi, magister manajemen, magister hukum, salah seorang pengurus yayasan Bina Wira Swasta Surakarta, yang sebelumnya juga ketua STIE Surakarta. Pada hari ini kalau bermanfaat bisa di like, bisa di komen ya. Komennya bisa ke STIE langsung atau ke saya ya, juga tentu di share. Nggak kalah pentingnya di subscribe agar bisa ditonton dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Demikian, sekali lagi terima kasih pada pemirsa sekalian. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Budi. Terima kasih Pak Tuhan. Terima kasih kesempatannya untuk bisa luar biasa.